Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Gema Nusilestari. Nah, di video kali ini Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yuk, mari simak videonya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan proses respirasi dan fotosintesis pada tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan. Nah, sebagai makhluk hidup, tumbuhan pun juga bernapas. Prosesnya meliputi pertukaran gas dan respirasi sel. Nah, proses pertukaran gas ini adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernapasan tumbuhan. Nah, alat pernapasan tumbuhan yang akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi kalau pertukaran gas, poinnya ini ya, ada masuknya oksigen, kemudian ditukar menjadi karbon dioksida. Jadi masuk oksigen ke dalam tubuh tumbuhan, kemudian dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Nah, kalau respirasi sel adalah proses penguraian glukosa menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Nah, ini terjadinya di dalam sel, lebih tepatnya di bagian mitokondria. Nah, tadi nih alat respirasi tumbuhan, alat pernapasan tumbuhan, ada 4. Yang pertama, stomata. Kita bahas dulu nih. Stomata, nama lainnya adalah mulut daun, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas pada tumbuhan. Nah, terletak pada permukaan daun, bagian atas maupun bagian bawah. Stomata ini membuka pada siang hari. Seperti ini bentuknya. Jadi di sini ada sel-sel epidermis, kemudian di tengahnya ini ada stomatanya. Nah, ini ketika stomata membuka, yang ini ketika stomata menutup. Kemudian alat respirasi selanjutnya adalah lentisel. Lentisel adalah lubang pada batang yang berfungsi melakukan pertukaran gas dengan udara luar. Nah, letaknya ada di batang. Nah, misalnya ini ada penampang melintang dari batang. Kemudian ada lubang kecilnya di sini. Nah, lubang kecilnya inilah yang dinamakan lentisel. Kemudian alat respirasi tumbuhan selanjutnya yaitu rambut akar. Jadi selain mengisap air dan mineral, ternyata rambut akar berfungsi sebagai alat pernapasan. Nah, rambut akar ini juga bisa mengambil oksigen yang terdapat di pori-pori tanah. Nih ya, misalnya ada akar. Nih di ujungnya ada tudung akar, kemudian di sini ada rambut-rambut halus yang dinamakan rambut akar. Nah, lewat di sini bisa mengambil oksigen yang ada di pori-pori tanah. Nah, kemudian selain 3 alat tadi ada alat pernapasan khusus. Nah, alat pernapasan khusus ini terjadi dari kemampuan tumbuhan beradaptasi dengan menghasilkan alat pernapasan khusus. Hanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Contohnya, akar napas pada tumbuhan bakau dan akar gantung pada pohon beringin. Kemudian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Nah, proses fotosintesis ini hanya terjadi pada sel yang memiliki klorofil. Nah, makhluk hidup yang memiliki klorofil hanya ada pada bakteri dan tumbuhan, namun tidak semua bakteri dan tumbuhan memiliki klorofil. Jadi tidak semua bakteri atau tumbuhan bisa berfotosintesis. Pokoknya yang hanya memiliki klorofil saja yang bisa melakukan fotosintesis. Singkatnya seperti ini proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis membutuhkan karbon dioksida atau CO2 ditambah dengan air yaitu H2O. Nah, kemudian prosesnya terjadi di klorofil dengan bantuan cahaya matahari sehingga menghasilkan glukosa atau gula yaitu C6H12O6 dan menghasilkan pula oksigen O2. Jadi
proses fotosintesis membutuhkan karbon dioksida dan air dan dibantu oleh cahaya matahari, kemudian menghasilkan glukosa dan oksigen. Ini gambarnya ya. Jadi ada cahaya matahari sebagai pembantu proses fotosintesis, kemudian ini karbon dioksidanya masuk ke dalam tumbuhan dan air juga masuk ke dalam tumbuhan, kemudian terjadi proses fotosintesis tadi. Nah, kemudian hasilnya tadi apa? Glukosa. Glukosa ini atau nama lainnya adalah karbohidrat. Nah, glukosa ini disimpan di seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian menghasilkan pula oksigen yang dilepaskan ke udara. Nah, tahap fotosintesis ada 2 tahap. Yang pertama tahap reaksi terang dan yang kedua tahap reaksi gelap. Nah, terang ini karena dibantu oleh sinar matahari, sedangkan gelap tidak dibantu oleh sinar matahari. Kita lihat dulu nih tahap reaksi terang. Ini terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan ion oksigen. Air kan H2O. Nah, hidrogen kan H. Oksigennya ini O2. Nah, jadi H2O diubah menjadi H+ dan O2. Terjadinya di grana kloroplas. Kemudian tahap reaksi gelap. Terjadi pengikatan karbon dioksida dan ion hidrogen sehingga membentuk glukosa. Terjadinya distroma. Nah, tadi kalau misalnya reaksi gelap, karbon dioksida dan ion hidrogen berikatan. Karbon dioksida tadi kan CO2, ion hidrogen H+. Nah, mereka ini terjadi pengikatan sehingga membentuk glukosa. Glukosa itu C6H12O6. Sebentar. Jadi yang perlu kalian pahami di proses reaksi terang dan gelap adalah kalau reaksi terang ini menghasilkan hidrogen dan oksigen. Nah, kalau reaksi gelap ini menghasilkan glukosa. Nah, terjadinya juga ini kalau terang itu di kloroplas, kalau gelap tuh di stroma. Itu aja. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada 6, yaitu kadar CO2 di udara, suhu, cahaya, air, kadar O2, dan kandungan hara dalam tumbuhan.